Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin alladzi la nabiyyan wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah seluruhnya yang berhadir mendapatkan kemuliaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita nan singkat dan mulia ini, marilah sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala kita awali pertemuan ini dengan mengucap syukur kepada Zat wajibal wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan membasahi lisan kita, memperbanyak kalimah alhamdulillahi rabbil alamin, sembari sambil senantiasa kita buktikan kepada Allah, kita tunjukkan kepada Allah dengan upaya peningkatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita dan segenap keluarga kita diakui sebagai umat beliau dan kelak mendapatkan syafaat serta pertolongan beliau di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian khatib berwasiat sebagaimana wasiat para khatib setiap Jumatnya, karena wasiat takwa ini merupakan salah satu dari rukun khutbah setiap Jumatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Bertakwalah kita sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan dua cara, yaitu melakukan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
di atas cahaya dalil Al-Quran dan Sunnah dalam rangka mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dengan cara meninggalkan, menjauhi, dan tidak melakukan segala apapun yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas cahaya dalil Al-Quran dan Sunnah dalam rangka takut akan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan berbekal takwa itulah, hadirin sekalian, insyaallah Allah akan memberikan kebahagiaan pada kehidupan kita di dunia yang sementara ini, dan Allah juga akan berikan kebahagiaan hingga kehidupan kita di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Baru saja kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Baru saja kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Pada tanggal 17 Agustus, satu hari yang lalu, kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah kita raih dan kita lalui selama 78 tahun lamanya. Kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian dari siapapun, bukan pula hadiah dari penjajah, juga tidak dibantu oleh negara manapun. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia itu adalah murni rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diiringi dengan ikhtiar para pahlawan dan para pendahulu kita dalam memperjuangkan dan memperebutkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pahlawan dan para pejuang kemerdekaanlah yang telah mengerahkan daya dan upaya serta ikhtiar mereka, serta diiringi juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berjuang dan mengorbankan harta dan nyawa mereka, bersimpah darah membela negara yang kita cintai ini dalam memperjuangkan dan memperebutkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan kemudian Allah lah yang menentukan dan Allah lah yang memberikan kemenangan tersebut. Allah lah yang memberikan kemerdekaan itu kepada bangsa Indonesia. Allah lah pencipta segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Allah lah yang menghendaki terjadinya segala sesuatu di muka bumi ini. Dan Allah lah yang memberikan kemenangan dan kemerdekaan tersebut kepada bangsa Indonesia sehingga dapat kita raih dan kita rasakan sampai pada saat ini. Wahazamal ahzaba wahdah. Allah lah sendirian yang mengalahkan musuh-musuh. Alhamdulillah, ikhtiar para pendahulu kita, para pahlawan dan pejuang bangsa kita dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia serta diiringi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga pada akhirnya kemenangan dan kemerdekaan pun dapat diraih oleh bangsa Indonesia. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk itu pada momentum kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun, mari kita doakan bersama, mudah-mudahan para pahlawan,
para pejuang kemerdekaan yang memperjuangkan Islam, yang memperjuangkan Indonesia, memperjuangkan dan memperebutkan kemerdekaan Indonesia yang telah gugur di bumi Nusantara Indonesia yang kita cintai ini. Semoga mereka semua mendapatkan balasan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan tempat yang sebaik-baiknya kepada para pendahulu kita, kepada para pahlawan dan pejuang bangsa Indonesia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kemerdekaan yang diraih adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dibarengi dengan ikhtiar dan perjuangan usaha dari para pendahulu kita, dari para pejuang pahlawan bangsa Indonesia. Maka marilah pada momentum kemerdekaan ini kita syukuri nikmat kemerdekaan itu. Kita syukuri nikmat yang telah Allah berikan itu. Dalam hal ini adalah nikmat kemerdekaan. Dan insya Allah jika kita terus bersyukur atas nikmat kemerdekaan tersebut dan nikmat-nikmat Allah yang lainnya, maka Allah insya Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain kepada kita sekalian. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surah Ibrahim di ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambah, kata Allah. Apabila jika kalian kufur atas nikmatku, maka ketahuilah azabku sangatlah berat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat kemerdekaan ini adalah dengan melakukan hal-hal yang baik, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan kebaikan-kebaikan, berbuat baik kepada orang lain. Mensyukuri nikmat kemerdekaan ini adalah dengan merawat dan menjaga bangsa Indonesia yang sama kita cintai ini, merawat kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita, para pahlawan bangsa ini, serta meneruskan segala perjuangan mereka demi merawat kemerdekaan Republik Indonesia. Mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah kita melakukan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, sebagai seorang guru, sebagai seorang pejabat, atau bahkan sebagai seorang rakyat biasa, sebagai seorang yang hidup bertetangga, sebagai seorang yang hidup bermasyarakat, dan sebagai seseorang yang hidup berdampingan dengan umat-umat agama lainnya. Maka ketika kita menyadari dan memahami tugas serta kewajiban kita dengan baik, ketika kita sudah memahami hal tersebut dengan baik dan melakukannya dengan semaksimal mungkin, maka insya Allah negara yang kita cintai, Indonesia ini, insya Allah akan senantiasa aman, damai, dan sentosa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi khatib katakan, mari kita rawat dan kita jaga kemerdekaan bangsa Indonesia sampai akhir hayat kita,
Sehingga kita pun tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berjuang dalam kebaikan dan sebagai orang yang berjuang dalam menegakkan syariat Islam di tengah-tengah kehidupan kita berbangsa dan bernegara, hadirin sekalian. Terlebih lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tahun-tahun ini yang menjelang tahun-tahun kontestasi perpolitikan di negeri kita, mari kita rawat kemerdekaan ini, kita jaga kemerdekaan ini dengan mengedepankan rasa ukhuwah Islamiyah di antara kita, rasa persaudaraan di antara kita, sesama umat beragama, dan juga sesama umat muslim khususnya. Jangan sampai di kontestasi perpolitikan nantinya hanya karena nomor yang beda, hanya karena warna yang berbeda, hanya karena seragam yang berbeda, pakaian yang berbeda, pilihan yang berbeda, lantas membuat kita terpecah, lantas membuat kita saling sikut, saling jatuh menjatuhkan, saling hina, saling caci, saling maki, atau bahkan saling menyakiti satu dengan yang lainnya hanya karena berbeda dalam hal pilihan politik. Maka mari tetap kita jaga kerukunan di antara kita umat Islam khususnya, dan juga di antara kita warga negara Indonesia, sehingga kita mampu menjadi bangsa Indonesia yang baik dan bermartabat dalam pandangan dunia, juga dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dengan terus mengedepankan nilai-nilai agama Islam, mengedepankan nilai-nilai moral, akhlak, dan menjaga sikap, etika, serta perilaku kita sebagai bentuk sikap kita meneruskan dan melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah bersusah payah dalam mengambil dan memperebutkan kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga dapat kita rasakan sampai saat sekarang ini. Maka mari kita jaga diri kita, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita dari yang namanya perpecahan, dengan terus menanamkan nilai-nilai moral agama kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita, dan kepada bangsa kita sekalian. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat pada pertemuan yang mulia ini ada hikmah, ada manfaat, dan ada pelajaran yang bisa kita ambil, lalu kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita setelah ini. Dan insya Allah kita pun tergolong dan tercatat sebagai orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini sesuai dengan bidang kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Demikian hadanallah wa iyyakum ajma'in. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illal ladzina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi alaihim ajma'in. Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ومجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي سوريا وفي يمن وفي أفغانستان وفي روهينيا وفي إندونيسيا وفي كل الزمان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والزنا والربا والفحشاء والمنكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون. أقيموا الصلاة.